Baik, kita lanjutkan lagi mengenai abstrak tadi. Yang perlu diperbaiki juga itu adalah kalimat ini ya. Jadi kalimat ini tidak perlu dicantumkan, cuman yang pengaruhnya terhadap karakter seseorang ini bisa di-includekan di tujuan. Jadi supaya lebih singkat lagi, langsung aja setelah kalimat makna warna, nah ini bisa langsung tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik sifat para mahasiswi terkait dengan warna favorit bla 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 sampai mereka pilih dan pengaruhnya terhadap karakter seseorang. Seperti itu bisa. Nah, kemudian ini tidak perlu ya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi. Kalimat-kalimat seperti itu tidak perlu dicantumkan di abstrak. Justru yang penting adalah tambahkan hasil penelitian. Jadi di penelitian Anda ini kan ada hasilnya ya, yang mungkin bisa dicarikan di pembahasan nanti atau di kesimpulan. Nah, itu hasil singkatnya aja, hanya 1-2 kalimat itu sudah cukup gitu. Menghasilkan apa sih di penelitian ini bisa dituliskan di kalimat terakhir dari abstrak ini. Nah, kata kuncinya juga belum ya. Kata kunci bisa menggunakan disesuaikan dengan judulnya, dengan temanya. Nah, karena ini fashion kaitannya dengan desain baju ya, jadi bisa desain atau fashion, kemudian persepsi atau pendekatannya yang lain, kata kuncinya yang bisa merepresentasikan judul ini. Kata kunci bisa 3-5, Anda bisa tambahkan di situ. Nah, kemudian untuk introduction itu harus dirubah. Jadi menurut saya introduction-nya itu belum belum memenuhi standar. Jadi Anda bisa rubah, saya di sini menyediakan kerangka. Nah, jadi kerangka inilah yang nanti akan Anda jadikan patokan dalam menulis ya. Jadi dimulai dari kondisi umum. Nah, Anda bisa menjelaskan kondisi umum industri kreatif itu seperti apa. Industri kreatif perkembangannya tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri seperti apa. Kemudian jelaskan juga pengertian fashion. Nah, pastinya ada orang-orang yang sudah pernah meneliti mengenai tema ini sebelum Anda. Nah, Anda harus tahu, harus dapat itu. Nah, kemudian karena judulnya menggunakan kata desain, maka desain juga tetap harus dijelaskan di pendahuluannya, introduction-nya. Nah, pasti ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini sangat penting ya. Maksudnya itu adalah pasti ada orang yang sudah meneliti tentang hal yang serupa, jadi yang berkaitan dengan tulisan Anda ini. Jadi mungkin sama-sama meneliti tentang desain fashion, tapi dia pendekatannya beda. Mungkin dia tidak menyinggung secara psikologis atau tidak ada kaitannya dengan tadi ya, karakter tadi. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan karakter seseorang tadi ya, itu nggak apa-apa. Oh, ternyata dia sama-sama melihat menulis mengenai desain fashion, tapi kaitannya dengan yang lain, kaitannya dengan mungkin dia mencari permasalahan yang lain. Itu tidak masalah menurut saya, bisa kok dijadikan sebagai dasar penelitian terdahulu. Nah, karena pendekatannya adalah persepsi visual, jadi mau tidak mau Anda juga harus menyertakan baik pengertian, penelitian terdahulu, kemudian yang penting lagi adalah Anda harus bisa menjelaskan mengapa penelitian ini penting. Nah, pentingnya apa, urgensinya apa, nah itu dijelaskan. Nah, ini sudah saya beri poin-poin ya, semoga ini bisa membantu. Ini sebagai kerangka atau alur berpikirnya sudah saya plot di sini. Nah, lalu seperti apa untuk mencari referensi-referensi ini? Nanti di video-video selanjutnya saya akan memberikan cara bagaimana Anda mencari referensi. Referensi itu bisa dari jurnal, bisa dari e-book yang free, tentunya Anda bisa download itu. Nanti saya akan tunjukkan di mana Anda harus mencari itu. Nah, intinya fokuskan dulu ke dalam tadi ya, untuk mengganti judul, abstrak, dan pendahuluan.